Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang teori fungsionalisme struktural. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama yakni saya sendiri, Amrullah Fauzi. Yang kedua ada Bayu Rizali Akbar. Kemudian yang ketiga ada Cika Ifranti. Dan yang terakhir ada Dalili Siti Mulyani. Dan langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Apa itu teori fungsionalisme struktural? Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang ini. Adapun tokoh-tokoh dari teori ini yakni ada Bapak Sosiologi Auguste Comte, kemudian ada filsuf dari Prancis yakni Emile Durkheim, kemudian yang terakhir ada filsuf Inggris Herbert Spencer. Kemudian pemikiran struktural fungsional atau fungsionalisme struktural ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap bahwa masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Kemudian ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut dapat bertahan hidup. Kemudian sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan fungsionalisme struktural bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial pada masyarakat tentunya. Pemikiran Comte mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan oleh Herbert Spencer. Dengan dipengaruhi kedua orang ini, studi Durkheim sendiri tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Nah, jadi studi Durkheim ini dipengaruhi oleh pemikiran dari para ahli sosiologi, yaitu yang pertama ada Auguste Comte dan Herbert Spencer. Durkheim di dalam masyarakat terdapat bagian yang dibedakan yang membuat sistem menjadi seimbang. Dari pengaruh pemikiran-pemikiran tersebut mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat terdapat bagian-bagian yang dibedakan fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Nah, jadi sehingga jika adanya bagian yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan merusak sistem tersebut. Dari pemikiran Durkheim inilah muncul teori fungsionalisme struktural dari Talcott Persson dan Merton. Fungsionalisme struktural oleh Talcott Persson pada tahun 1902 hingga pada tahun 1979, yang dimana teori fungsionalisme struktural merupakan teori yang tumbuh di bawah mazhab positivisme. Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Persson adalah individu tidak menciptakan namun mengambil peran yang sudah ada di dalam struktur sosial, dan masyarakat merupakan hubungan antar individu berdasarkan peran masing-masing dan sepakat terhadap peran tersebut. Jadi, individu yang ada di masyarakat mengambil peran atau mengambil posisi tersebut dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing di dalam struktur sosial. Selanjutnya, Talcott Persson juga menciptakan sebuah teori yang ia sebut sebagai AGIL, yakni Adaptation, Goal, Integration, dan Latency, di mana keempat hal ini pasti selalu ada di dalam setiap sistem masyarakat. Yang pertama, ada adaptation, yaitu sebuah sistem, baik itu nilai, norma, ataupun struktur yang memaksa individu untuk menjalankan peranannya tanpa boleh mempertanyakannya. Lalu yang kedua, ada goal atau tujuan, yaitu sistem yang sudah ada kemudian membagi peranan dan memberi kepastian kepada individu berdasarkan peranan yang mereka ambil. Dan peranan setiap individu itu sudah jelas ada di dalam sistem masyarakat. Lalu yang ketiga ada integration. Integration dalam teorinya Persson adalah bagaimana ketika individu tersebut sudah berada di dalam peranan mereka yang mereka pilih, lalu menjalankan peranannya sebagaimana semestinya, maka sistem akan menyediakan mekanisme reward atau penghargaan. Begitupun sebaliknya. Jika mereka tidak menjalankan peranannya sebagaimana semestinya, maka sistem akan menyediakan mekanisme sanksi atau hukuman. Nah, integration ini juga lah yang biasanya menjadi acuan atau tonggak masyarakat untuk memberikan sanksi atau reward kepada individu yang menjadi anggotanya. Lalu yang terakhir ada latensi. Latensi dapat diartikan bahwa
peranan individu yang satu saling berkaitan atau kesaling tergantungan dengan peranan individu yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh agil dalam masyarakat. Yang pertama ada contoh adaptation. Contohnya seperti ketika seorang anak yang diberikan barang oleh orang lain, maka biasanya mereka diajarkan untuk menerima barang tersebut menggunakan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Nah, dalam hal ini sebenarnya individu sudah masuk ke dalam proses adaptasi dan mereka dipaksa untuk mematuhi nilai atau norma yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua ada contoh dari goal. Contohnya seperti ketika seseorang ingin menjadi dokter, maka bagaimana caranya agar ia berhasil mendapatkan peranan tersebut, berhasil mencapai tujuannya. Maka caranya dengan berproses, yaitu dengan belajar sampai ia berhasil mencapai tujuan atau goalnya tersebut dan menjalankan peranan yang ia ambil sendiri. Nah, dalam hal ini sistem sudah membagi peranan dan memberi kepastian kepada individu berdasarkan peranan yang mereka ambil sendiri. Lalu yang ketiga ada contoh integration. Contohnya seperti seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas secara terus-menerus, maka diberikan sanksi berupa hukuman oleh gurunya. Lalu yang keempat, contoh dari latensi. Contohnya seperti seorang anak yang berbuat kesalahan, maka harus dinasihati oleh orang tuanya. Nah, dalam hal ini, peranan orang tua dan peranan anak memiliki hubungan satu sama lain atau berkaitan satu sama lain, di mana anak memerlukan peranan orang tua dan orang tua yang juga memerlukan peranan dari anak. Di mana fungsional struktural adalah suatu teori atau pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat itu adalah kumpulan organis-organis yang saling berhubungan atau saling membutuhkan satu sama lain. Di mana teori ini muncul pertama ketika Auguste Comte menyatakan pendapatnya yang bilang begini, bahwa sosiologi itu adalah mempelajari tentang strata sosial dan dinamika sosial. Kemudian dia setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat itu adalah kumpulan biologis yang hidup. Kemudian pendapat ini dilanjutkan atau dikembangkan oleh Herbert Spencer yang menyatakan bahwa masyarakat sistem sosial dan organisme itu berbeda-beda. Dia menyatakan ada kesamaan dan ada perbedaan. Di mana kata Herbert Spencer bahwa organisme itu tumbuh dan saling terikat, karena pada intinya adalah manusia itu saling berhubungan satu sama lain, dan hubungan itu menciptakan suatu kelompok. Kemudian kelompok itu memisahkan dirinya dari kelompok lain. Itu sesuai dengan apa yang mereka minati, entah itu hobi, entah itu kebiasaan, entah itu minat, bakat. Itu yang membedakan antara kelompok sosial dan organisme. Kemudian Durkheim berpendapat bahwa setiap struktur yang ada di masyarakat itu saling menguntungkan atau saling berhubungan satu sama lain, dan kelompok-kelompok sosial itu memiliki kebutuhan, dan seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka di sanalah akan terjadi yang namanya patologis atau penyakit bagi kelompok sosial tersebut. Dengan terjadinya patologi tersebut, itu yang menyebabkan ketidaknormalan pada masyarakat. Saya mewakili kelompok 5, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.